Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak Selamat Guru. siang Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak sehat. Guru. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali Amin. pembelajaran kita pada siang hari ini ya, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan juga diberikan keberkahan oleh Allah ya. Oleh sebab itu kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan KM untuk memimpin membaca doa. Nggih, Pak Guru, siap. Sudah Pak Guru? Ya, terima kasih. Selanjutnya sebelum Bapak lanjut, ini Bapak akan mengabsen dulu ya, tapi supaya tidak lama, ini siapa ya yang hari ini tidak hadir? Pak Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar. Kenapa ini Abu Bakar nggak masuk? Katanya ikut bapaknya kondangan Pak. Oh, kondangan ya. Ya, berarti izin ya. Siapa lagi? Suratnya dititipkan kemarin itu. Oh, Tapi iya. nggak tahu yang bawa siapa, nggak tahu. Oh, iya, ya berarti izin ya. Ada lagi? Nggak ada Pak, masuk semua. Berarti hanya satu ya yang tidak masuk. Nah, ini untuk yang lainnya Ya. nanti untuk kedepannya ya bisa lebih diperhatikan kembali ya, mana yang lebih penting. Kalau seandainya sekolah lebih penting, utamakan untuk masuk sekolah ya. Mudah-mudahan yang paling penting tadi kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, Allahumma amin. Amin. Nah, sebelum pembelajaran hari ini Bapak mulai, ini Bapak ingin menanyakan dulu, coba siapa yang masih ingat pembelajaran yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya? Lupa ya Pak ya? Lupa. Ya, Robi Totul, barangkali masih ingat? Ayo, yang bisa menjawab nanti Bapak kasih nilai. Kemarin mempelajari tentang perjanjian Hudaybiyah. Tentang apa? Iya, baru ingat. Apa? Ya, Susi, apa? Saya nggak nyatet sih, Pak. Oh, gak nyatet. Ya udah Bapak ingatkan ya. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang perjanjian Hudaybiyah. Ingat. Sudah ingat? Ya, jadi kemarin tentang perjanjian Iya, Pak, perjanjian Hudaybiyah. Coba perjanjian Hudaybiyah itu tentang apa? Perjanjian damai. Nah, perjanjian damai antara siapa? Kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Nah, kaum kafir Quraisy dengan kaum muslim ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang perjanjian Hudaybiyah yang merupakan perjanjian damai antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy ya, di mana poin-poinnya itu ada kurang lebih 4 poin ya. Nah, kenapa ini Bapak tanyakan? Itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Nah, di mana nanti ada kaitan antara pembelajaran sebelumnya dengan hari ini, yaitu pada hari ini kita akan membahas tentang peristiwa Patu Mekah. Nih, ada yang pernah mendengar atau mungkin ada yang sudah membaca-baca pada malam tadi tentang Patu Mekah ini? Fathu itu membuka ya Pak? Ya Pak. Ya, jadi Patu Mekah itu adalah membuka ya, atau Patu Mekah ini adalah pembebasan ya, pembebasan kota Mekah. Nah, ini nanti ada kaitannya ya antara pembelajaran Patu Mekah ini dengan perjanjian Hudaybiyah tadi ya. Diharapkan nanti dipersiapkan terlebih dahulu ya. Silakan baca-baca supaya bisa lebih mudah. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi yang pertama, ini melalui diskusi diharapkan peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Patu Mekah dengan benar ya. Yang kedua, nah diharapkan setelah berdiskusi peserta didik dapat menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Patu Mekah dengan benar. Nah, yang ketiga, masih melalui diskusi juga diharapkan peserta didik dapat menyajikan
paparan hasil analisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah dengan lengkap dan benar. Dan yang terakhir, nah ini diharapkan melalui diskusi peserta didik dapat mempresentasikan sajian paparan hasil analisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah dengan jelas. Ya, jadi Berarti nanti diskusi ya, Pak? ya, nah jadi nanti pembelajaran kita hari ini akan banyak berdiskusi ya. Nah, tapi sebelumnya, sebelum berdiskusi ya, di sini ada pretest terlebih dahulu ya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan adik-adik semua terkait dengan pembelajaran Fatu Mekah ini ya. Bapak ini akan bagikan. Silakan nanti adik-adik kerjakan, waktunya tidak lama, waktunya hanya 7 menit ya, karena soalnya juga tidak terlalu banyak. Ya, silakan 7 menit mulai dari sekarang. Sudah Pak, saya Pak, dikumpulkan ya Pak? Ya, silakan dikumpulkan. Waktu 7 menit. Ya, saya juga sudah Pak, ya. barusan. Ya. Dikasih nama enggak Pak? Dikasih nama enggak tadi? Jangan lupa dikasih nama ya, Oh, karena iya. nanti untuk penilaian. Oh iya Pak. Ya, silakan dikumpulkan. Nah, sebelum berdiskusi ya, di sini Bapak jelaskan dulu sedikit tentang peristiwa Fatu Mekah ya. Nah, jadi peristiwa Fatu Mekah ini nanti ada 3 sub yang akan dibahas, yaitu yang pertama sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah, ya, yang keduanya faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah, dan yang ketiganya haji wada. Nah, tapi kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya, kita akan lebih memfokuskan pada poin yang pertama dulu ya. Nah, di sini ada gambaran umum peristiwa Fatu Mekah ya. Nah, jadi tadi Fatu Mekah itu adalah peristiwa penaklukan kota Mekah. Ka'bahnya mana itu gambar Ka'bahnya? Nah, yang dilakukan. Jadi ini gambarnya, kira-kira ini gambar apa? Gambar orang kumpul tapi kok nggak ada Ka'bahnya ya? Kalau Mekah kan ada Ka'bahnya, Pak. Nah, jadi ini sepertinya gambarnya dari arah yang lainnya, sehingga yang terlihat itu adalah arah masuknya. Arah masuk pasukan Islam ketika masuk ke kota Mekah ya. Nah, di mana peristiwa Fatu Mekah ini terjadi pada tahun 630 Masehi atau tepatnya pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah ya, di mana pada waktu itu Nabi Muhammad SAW itu beserta pasukannya yang kurang lebih jumlahnya ada 10.000 orang itu pergi atau berangkat dari Madinah menuju Mekah, kemudian menguasai kota Mekah secara keseluruhan ya, sekaligus pada waktu itu Rasulullah bersama pasukan Muslim itu menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada, kalau gitu kita mulai ke diskusi ya. Nah, silakan dibagi menjadi 3 kelompok. Sudah, ini Bapak akan bagikan. Saya satu kelompok sama Mbak Susi ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Silakan. Ya, duduk sebelahku sini ya. Ya. Ya, nanti kelompok 1 silakan duduknya di sebelah kanan ya, kelompok 2 di tengah, kelompok 3-nya di sebelah kiri. Nah, ya, Pak. Ini Bapak bagikan lembar kerja yang nanti akan kalian diskusikan ya. Nah, ini lembar kerjanya ya Bapak kirimkan. Nah, ini sebelum dikerjakan Bapak jelaskan dulu ya. Di sini lembar kerjanya karena berkelompok, nanti silakan kelompoknya diisi, namanya siapa saja. Dikirim lewat WA bisa itu, Pak. Oh iya. Boleh buka HP boleh nggak, Pak? Ya, nanti Bapak kirim lewat WA ya. Ya. Nah, untuk diskusi ini nanti ada 2 penilaian. Jadi yang pertama ada penilaian untuk individu, di mana nanti Bapak akan melihat sejauh mana keaktifan kalian atau keseriusan kalian dalam mengikuti diskusi. Ya. Dan yang keduanya yaitu penilaian kelompok yang diambil dari hasil diskusinya ya. Bapak kasih waktu 15 menit untuk diskusi ya. Diskusi silakan mulai dari sekarang. Sudah Pak, saya sudah selesai nih Pak diskusinya ya. Pak. Ini yang lain nggak tahu, yang lain sudah selesai belum? Sudah selesai? Ya juga sudah. Ya, tepuk Hasilnya tangan dulu untuk kita Pak. semua ya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, untuk selanjutnya ya, karena diskusi sudah selesai, alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1
untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2. Pak, saya mewakili kelompok 1, Ya, Pak. Ya, silakan Asmuni dari kelompok 1, silakan. Bahwasanya hasil di peristiwa Fathu disebabkan ada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, yaitu Bani Bakar dibantu Kafis. Itu, Pak. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Nah, barangkali dari kelompok yang lain ada yang mau menanyakan atau ada yang ingin menambahkan dari hasil diskusi kelompok 1. Ya, sepertinya tidak ada ya. Ya udah, untuk kelompok 1 kita berikan tepuk tangan ya. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Ya. Nah, alhamdulillah ya, untuk diskusi sudah selesai, kemudian untuk presentasi juga sudah selesai ya. Sebelum ditutup, coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Bapak nunjuk saja, Pak. Ditunjuk Yaudah, saja. kalau gitu Bapak tunjuk saja ya, karena nggak ada Iya. yang mengangkat tangan. Silakan Mistari, coba bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimulai dari perjanjian Hudaybiyah itu Pak, yang damai antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslim. Setelah itu, setelah disepakati perjanjian damai itu, maka kaum kafir Quraisy melanggar kesepakatan tersebut Pak. Maka setelah itu Rasulullah menyiapkan pasukannya untuk menentukan kota Mekah tersebut. Rasulullah menyiagakan pasukannya untuk menaklukkan kota Mekah. Sekian Pak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mistari ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa peristiwa Fathu Mekah ini ya disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah, yaitu tadi adanya penyerangan dari Bani Bakar terhadap Bani Fuja'ah ya. Nah, sampai sini sebelum Bapak tutup ya, ada yang ditanyakan dulu? Kap? Sudah jelas. Oh, ya, alhamdulillah ya sudah jelas. Nah, sebelum ditutup di sini Bapak akan melakukan post test terlebih dahulu ya. Silakan. Ini Bapak bagikan lagi soalnya ya. Waktunya masih sama 7 menit. Silakan adik-adik semuanya mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan jujur soal post test ini ya. Silakan 7 menit Bapak mulai dari sekarang. Ya, waktu 7 menit sudah habis. Silakan dikumpulkan. Jangan lupa mencantumkan nama ya. Iya Pak, punya saya sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Punya Susi salah semua. Ya, adik-adik semua, alhamdulillah pembelajaran kita pada siang hari ini telah kita lalui bersama ya, telah kita bahas bersama-sama terkait sebab-sebab peristiwa Fathu Mekah yang mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil ya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan jangan lupa silakan dibaca-baca lagi ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang faktor keberhasilan peristiwa Fathu Mekah ya. Silakan nanti Bapak harapkan sebelum pembelajaran dimulai pada pertemuan sebelumnya adik-adik sudah mempersiapkan terlebih dahulu di rumah ya. Nah, mungkin itu Ya, saja pertemuan kita pada hari ini. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak dicukupan Terima sekian. kasih Bapak. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.